pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Apalagi kan Pak Andra adalah seorang pemimpin, jadi saya membutuhkan informasi dari Bapak. Gimana Pak Andra, bersedia? Saya selalu bersedia dan sangat mendukung sekali apa itu yang menjadi tugas dari pemerintah dan terkait tugas di pemerintah. Silakan jika ada yang mau kita diskusikan silakan. Ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan ya Pak Andra. Pak Andra sebagai pemimpin, bagaimana sikap Pak Andra ketika menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah, Pak? Baik, kalau kita berbicara tentang masalah kasus itu kan bisa dibilang dalam kehidupan ini adalah masalah ya. Kita dimanapun tidak akan terlepas dari masalah, di mana masalah itu adalah segala sesuatu yang harus kita pecahkan dalam hidup ini. Setiap sekolah punya permasalahannya sendiri-sendiri, jadi tidak ada mungkin sekolah yang tidak bermasalah. Tapi di sini yang membedakan adalah besar kecilnya masalah. Di mana masalah juga saya mengutip dari Pak Gus Dur, masalah itu ada dua. Jadi masalah yang bisa dipecahkan, artinya ada jalan keluarnya. Dan yang kedua masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Artinya tidak ada jalan keluarnya ini tidak perlu kita pecahkan, mungkin secara alami itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, untuk memecah masalah di sini tentunya ada kalau kita lihat mungkin ada masalah yang harus segera dipecahkan dan ada juga masalah yang mungkin kita pecahkan dengan cara ya sambil melalui proses pembelajaran di sekolah. Nah, inilah kita gimana peran dari top manager, saya sendiri sebagai kepala sekolah selaku top manager ini harus betul-betul bisa mengamati, pertama adalah melakukan pengamatan dan menganalisa masalah-masalah mana itu yang terpenting itu dipecahkan dan masalah-masalah mana yang itu dipecahkan bisa sambil berjalan tentunya. Tentunya dalam permasalahan ini yang pertama kali kita pecahkan adalah masalah-masalah yang terutama dalam proses pembelajaran. Itulah yang harus dipenuhi dulu. Baik Pak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak ketika Bapak menentukan keputusan gitu Pak? Dalam menentukan keputusan, tentunya kita melihat ini pimpinan kalau ada kata-kata bijak dari orang bijak ya, kita ambil dari ilmu saja belum cukup, gitu kan ya. Tapi dari ilmu itu melahirkan suatu kebijakan itu melahirkan kebajikan. Nah, ini kita sebelum menyelesaikan suatu masalah tentunya tidak bisa harus kita putuskan dengan secara tergesa-gesa. Kita harus pelajari dulu, amati dulu, analisis dulu. Yang pertama adalah bagaimana akar permasalahan itu timbul. Artinya jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu kalau tidak tahu bagaimana masalah itu timbul. Tentunya kita lebih tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pak, lalu dari pengambilan keputusan tersebut yang menjadi tantangan Pak Andra seperti apa Pak? Ya. Tantangan itu pasti ada. Biasanya ini adalah dilematik ya. Saya ulangi lagi, kadang-kadang kalau kita melihat secara formalitas mungkin itu tadi kalau kita lihat dari secara aturan mungkin itu harus betul-betul ditegakkan aturan itu. Kita sudah punya aturan dan tugas kita adalah menegakkan aturan itu. Tapi aturan itu juga mungkin bisa menjadi suatu kebijakan ya. Jadi mana keputusan atau kebijakan kepala sekolah yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini bisa kita contohkan seperti yang sudah kita rapatkan di salah satu contohnya saja untuk siswa kita di rapat kenaikan kelas yang terdahulu, bahwa ada satu siswa kita yang misalnya termasuk ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus mungkin, walaupun belum masuk situ, tapi hampir-hampir menyerempet ke situ. Dan itu kalau dilihat dari aturan yang berlaku di sekolah kita, atau secara formalitas jelas-jelas sudah tidak naik kelas. Tapi dari situ pimpinan tentunya harus punya kebijakan sebijak-bijaknya, melihat akar permasalahan dari
anak tersebut, bagaimana keadaan orang tua dan keadaannya di rumah. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Contoh, jika kita tidak menaikkan anak tersebut, walaupun anak itu kekurangan, mungkin dari aspek akademik, mungkin bukan suatu keputusan yang tepat mungkin, artinya bukan tepat mungkin. Jika kita memberi keputusan tidak naik kepada anak tersebut, anak itu bukannya malah nanti bisa belajar mengulang dengan baik, tapi yang akan terjadi malah bisa terjadi dia akan putus sekolah. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah dilematika dalam pengambilan keputusan yang betul-betul harus diputuskan secara bijak. Kalau kita tidak naikkan, dia tidak akan melanjutkan, bahkan bisa putus sekolah. Maka kewajiban 9 tahun program negara kita tentunya akan hilang, dan kita tidak menyesuaikan daripada program pemerintah tersebut. Sekali ya Pak jawabannya, ya saya mendapat informasi yang luar biasa. Lalu ketika Bapak mengambil keputusan ini Pak, adakah jadwal tertentu gitu ya Pak, yang atau dibuat jadwal atau langsung diselesaikan? Tidak ada suatu kasus langsung penyelesaian itu langsung diselesaikan atau dibuat jadwal Pak? Baik, kalau jadwal itu terkait dengan waktu ya. Yang jelas dalam penyelesaian suatu masalah ini ada tahapannya tentunya ya. Tidak harus semua permasalahan itu langsung ke top manager atau langsung ke kepala sekolah. Yaitu kita menguatkan dari sistem atau manajemen sekolah kita, ya tentunya dari bawah. Contoh, kita contohkan lagi berkaitan dengan siswa. Kalau ada siswa bermasalah di suatu kelas, tentunya yang paling utama akan menganalisis atau menemukan masalah itu adalah gurunya tentunya, ya, guru mata pelajaran tersebut. Selesaikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Naik lagi, jika guru itu tidak mampu mengatasi, maka akan diatasi bersama wali kelas. Jika wali kelas belum bisa mengatasi, akan dibicarakan bersama dengan guru BK. Jika guru BK belum mengatasi, juga kita mungkin dengan waka di sekolah. Bahkan kalau belum lagi mungkin bisa melibatkan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah dalam mengambil keputusan ini tidak sepihak, tapi melalui proses-proses tertentu. Proses tertentu dan lengkap dengan dokumen-dokumen siswa tersebut selama mengalami permasalahan tersebut di sekolah ini. Yang penting dokumen itu adalah bisa kita gunakan untuk memberikan keputusan apa yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya nih Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah ini ketika mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, kembali ke awal. Saya mengutip selalu dari kata-kata orang bijak, ilmu yang tinggi saja tidak cukup. Ilmu itu hanya merupakan bekal. Dari ilmu turunlah menjadi kebijakan. Dari kebijakan itu maka menghasilkan kebajikan. Jadi kira-kira kita sebagai top manager, sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di sekolah, tentunya tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu secara kulit-kulitnya saja. Jadi betul-betul kita harus bisa memberikan keputusan yang sebijak-bijaknya untuk memutuskan tentang suatu hal. Dari ilmu kebijakan lalu akan melahirkan nilai kebajikan, Ya, seperti betul. itu ya Pak Andra ya. Ya, Terima kasih ya Pak Andra, luar biasa sekali. Ketika saya meminta informasi ke Pak Andra, saya banyak sekali manfaatnya. Informasi yang saya dapatkan ini banyak sekali ya Pak Andra. Terima kasih kepada Pak Andra. Doakan semoga saya lulus CGP dengan nilai yang baik, yang terbaik, dan suatu saat nanti bisa seperti Pak Andra. Ya, amin. Kembali lagi, tugas guru maupun tugas pimpinan itu bukan hanya mengajar, menularkan ilmu, tapi yang terpenting adalah memberikan inspirasi dan motivasi. Nah, ini adalah mungkin motivasi saya kepada Anda. Yang jelas saya doakan semoga tugasnya berjalan dengan baik dan lancar, cepat dalam proses pembelajaran, mendapat nilai yang baik sehingga dapat lulus dengan sukses mencapai tujuan besok. Terima kasih ya Pak.
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu ini kan Bu Sari ini adalah kepala sekolah di SMP Bina Putra. Saya ingin mencari informasi tentang hal itu, Bu. Bu Sari bersedia? Ya, insya Allah bersedia semampu saya ya, yang saya ketahui atau yang pernah saya alami mungkin ya Bu Delta. Iya, baik Bu. Yang pertama ingin saya tanyakan itu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Iya, untuk pengidentifikasian biasanya kita menyimpulkan dulu untuk awal kesimpulan apa yang bisa saya ambil dari kasus yang saya temui. Yang di situ nantinya baru saya bisa menyimpulkan atau nanti dalam pengambilan keputusan apakah ini berkaitan dengan adanya dilema etika atau juga dengan adanya dilema rujukan moral, Bu. Jadi karena kasus yang muncul itu kan beragam, apalagi kalau berkaitan dengan siswa, belum juga dengan guru kan seperti itu. Jadi analisisnya lebih ke sana, apakah nanti ini termasuk dilema etika atau moral, lebih ke sana sih. Oke, lalu bagaimana ketika Ibu menjadi seorang pemimpin ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Kita melalui beberapa tahapan karena kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu masalah dengan keputusan yang nantinya berdampak negatif gitu. Jadi kita mungkin mengklarifikasi dulu, jadi masalahnya apa, kemudian terjadinya juga di mana. Kadang kan anak-anak kan belum tentu di dalam kelas, nanti juga di luar di lingkungan sekolah. Kemudian siapa saja mungkin yang terlibat dalam permasalahan ini, kemudian dampak dari permasalahan ini sebenarnya apa. Nah, di situ kita mulai bisa mengambil nantinya untuk pengambilan keputusan. Jadi kita adanya juga komunikasi atau kolaborasi juga dengan rekan guru yang lain dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun nanti keputusan dibebankan ke pihak pimpinan gitu atau mungkin ke saya gitu, tapi kan paling tidak ada masukan dari rekan-rekan yang lain seperti itu pertimbangannya. Ya Bu, terima kasih jawabannya. Lalu ini pertanyaan juga hampir sama nih Bu, untuk langkah-langkah dan prosedur apa hampir sama seperti tadi Bu? Iya, hampir sama sih Bu, sama aja gitu. Jadi tetap identifikasi dulu, menelaah dulu permasalahannya apa, siapa yang terlibat, waktu kejadian di mana kan menentukan juga. Terkadang sering terabaikan untuk waktu kejadian atau tempat kejadian. Karena permasalahan di sekolah itu tidak hanya dalam kelas atau lingkungan sekolah, bahkan mungkin nanti setelah keluar dari sekolah. Dalam artian mungkin pulang sekolah atau apa, anak masih menggunakan atribut sekolah, itu menjadi perhatian bagi kita. Makanya siapa saja yang terlibat itu yang bisa kita komunikasikannya itu siapa saja. Terkadang tidak hanya pihak dalam sekolah, tapi luar sekolah ataupun masyarakat itu pun bisa saja terlibat seperti itu. Iya, baik Bu. Lalu hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di sekolah itu? Lebih banyak menganalisis dampak atau hasil akhirnya. Jadi keputusan yang kita ambil itu dampak akhirnya tuh apa? Karena pertimbangannya kan luas, bisa jangka pendek, jangka panjang. Karena setiap pengambil keputusan itu yang dianalisis atau yang dituju adalah hasil akhir. Jadi kita ke kepentingan yang terlibat itu siapa saja dan apa, ini lebih ke nantinya ke dampak jangka pendek, jangka panjang. Kalau keputusan ini mungkin saat ini baik, apakah nantinya juga akan baik, nah seperti itu. Karena kan kalau sekolah itu terikat dengan adanya tanda kutip peraturan yang mungkin sekarang kalau di CGP mungkin ini ya nggak boleh adanya peraturan, cuma kesepakatan. Mungkin ya peraturan yang dijadikan kesepakatan. Nah, di sana kan kepentingannya luar biasa, makanya yang akan timbul nanti seperti apa, gejolak apa, itu yang menjadi pemikiran juga ya Bu Elisa. Oh ya, baik Bu. Aduh, luar biasa sekali ya Bu ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Bu, tantangan. Gimana tantangan Ibu ketika mengambil keputusan ini? Tantangan tentunya berkaitan dengan dilema lagi Bu. Karena keputusan itu sangat berat. Tantangan yang terbesar apakah keputusan nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara etika ataupun moral. Nah di sini kan ini tantangan, makanya kita mengedepankan nilai-nilai kebajikan, terutama semua keputusan yang kita ambil itu
kita usahakan semuanya berpihak pada peserta didik atau murid kita. Jadi jangan sampai tidak berpihak kepada mereka, apapun itu, baik itu dari guru ataupun juga dari murid permasalahan yang timbul, setidaknya kita lebih mengutamakan kepentingan dari murid kita. Ya, baik Bu. Lalu dalam mengambil keputusan ini Bu, biasanya Ibu itu terjadwal gitu atau ketika ada suatu masalah langsung diselesaikan? Tergantung masalahnya Ibu. Jadi kita tidak punya target, oh masalah ini harus selesai ini gitu, tapi punya prioritas. Jadi kan permasalahan yang muncul kan tidak harus diselesaikan saat itu juga, mungkin juga ada yang memerlukan waktu. Jadi kalau terjadwal secara khusus sih tidak ada. Yang kita inginkan tidak pernah ada kasus gitu, jadi tidak tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan keputusan itu. Tetapi kalau seandainya memang ada, karena memang pasti ada permasalahan selalu muncul, tidak ada jadwal khusus tapi ada prioritas. Jadi mana memang kasus yang harus diselesaikan cepat ataupun yang penuh dengan pertimbangan atau kolaborasi, yaitu tadi makanya kita lebih ke pihak mana saja yang terlibat. Apakah cukup dengan murid dengan guru, murid dengan murid, atau melibatkan lebih luas lagi misalnya seperti komite, masyarakat. Nah itu kan perlu pertimbangan. Jadi kalau lingkupnya lebih luas mungkin penyelesaiannya juga lebih lama. Tapi kalau hanya lingkup sekolah mungkin agak lebih cepat. Seperti itu. Menyesuaikan ya dengan masalahnya ya Bu ya. Lalu ketika mengambil keputusan ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain gitu ya Bu yang dapat mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan? Iya, betul sekali, karena dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa mungkin gini, kalau sendiri itu lebih mengalami kesulitan dan mungkin dampaknya nanti nggak sesuai itu. Tapi kalau dengan kolaborasi bisa dengarkan, dijawab, kemudian terutama yang terlibat mungkin ya, yang terlibat dalam suatu permasalahan, terlibat langsung, itu akan lebih mudah. Jadi kita mengutamakan tetap kolaborasi atau musyawarah dalam semua penyelesaian masalah yang ada. Dan kita nggak membatasi, kita juga bisa berkolaborasi dengan murid. Jadi tidak selalu dengan yang orang dewasa seperti guru atau mungkin orang tua. Tapi kalau di tingkat murid sudah dalam peringan dalam pengambilan keputusan, kenapa tidak? Lalu nih Bu, pertanyaan terakhir nih Bu dari pembelajaran tentang mengambil keputusan ini ya Bu ya. Lalu apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin? Iya, untuk pengambilan keputusan ini luar biasa. Jadi selain ada dilema etika yang harus dipertimbangkan, itu juga apakah ada bujukan moral. Kadang kita itu tidak bisa lepas memikirkan apakah keputusan kita ambil itu sudah memberikan rasa adil, rasa nyaman, kasih sayang, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini terkadang kan ada konflik ya untuk kepentingan itu sendiri, apakah ini dipengaruhi oleh pihak luar atau tidak, individu atau kelompok. Nah di sini, jadi itu makanya untuk analisisnya itu mungkin saya nggak bisa sendiri, jadi tetap saya akan melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi semua pihak itu saya harapkan bisa terlibat, dan nantinya harapannya tetap semua keputusan atau kebijakan yang ada di sini semuanya berpihak pada peserta didik atau murid kita. Jangan sampai memberikan dampak yang kurang baik ataupun negatif kepada murid. Luar biasa sekali Bu, saya mendapatkan banyak sekali informasi dari Bu Suhami sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Semoga kedepannya saya sudah bisa mengambil hal-hal baik dari Ibu. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ya, Suhami atas sama-sama. waktunya, maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya.